Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puji bagi Allah Tuhan SWT yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatul uzma dari beliau pada yaumil kiamah kelak. Gimana kabarnya teman-temanku pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian tafsir Syafatul Tafsir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang telah sampai pada pembahasan ke tema ketiga dan sesi kedua, yang mana pada surat Al-Haqqah ayat ke 25 sampai 32. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan tafsir, kita akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Saya akan membacakannya terlebih dahulu, silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Khudhuhu faghulluh. Thumma al-jahima salluh. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una zira'an faslukuh. Wa amma man utiya, dan adapun orang yang diberi kitabahu, kitab catatan amalnya, bishimalihi, dengan tangan kirinya, fayaqulu, maka ia berkata, ya laitani, aduhai kiranya aku, lam uta kitabiyah, tidak diberi kitabku, walam adarima hisabiyah, dan tidaklah aku mengetahui bagaimanakah perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya adalah kematian yang menyudahi segalanya. Ma aghna anni maliyah, tidaklah berguna dariku hartaku. Halaka anni sultaniyah, binasalah dariku kekuasaanku. Khudhuhu faghulluh, tangkaplah ia lalu belenggulah ia. Tsummal jahima salluh, kemudian masukkanlah ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin, kemudian pada rantai zarmuha sab'una zira'an,
yang panjangnya 70 hasta, fasluku, maka kalian berilah ia. Setelah pada pembahasan sebelumnya Allah telah menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang yang taat kepada Allah dan apa saja balasan yang diterima olehnya, maka pada pembahasan kali ini Allah SWT memberikan gambaran, memberikan suatu gambaran kondisi tentang orang-orang yang durhaka terhadap apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Kita lanjut ke dalam pembahasan tafsir. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, ay wa amma man utiya kitabahu bishimali. Dan adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya melalui tangan kirinya, wa hadhihi alamati syikawati wal khusran, dan itu ialah sebagai tanda atau sebagai bentuk kesengsaraan dan kebinasaan. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, ay fayaqulu idza ra'a qabaiha a'malihi, maka mereka berkata ketika diperlihatkan qabaiha, perbuatan buruk atau amal-amal yang telah dikerjakannya, ya laitani lam uta kitabi, maka mereka berkata seandainya tidak diberikan kepadaku kitabku. Qala al-mufassirun wa dzalika lama yahsilu lahu minal khujali wal iftidahi. Hal tersebut ialah karena mereka malu dan dipermalukan. Maksudnya ialah mereka malu karena mereka tidak tahu akan apa yang terjadi pada saat setelah kematian, dan ia dipermalukan karena dibongkarlah aib-aib serta kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada semasa ia hidup. Fa yatamanna inda idzin annahu lam yu'ta kitabu a'malihi, maka mereka mengharapkan pada waktu itu bahwasanya mereka tidak diberikan catatan amal-amalnya. Wa yandamu asyaddun nadami, dan mereka menyesal dengan penyesalan yang paling hebat. Walam adrima hisabiyah, ay walam a'raf azamu hisabi wa syaddatihi, dan tidak mengetahui betapa besarnya hisab terhadapku, wasyaddatihi, dan kerasnya, wal istifhami li ta'zimi wa tahwili, dan pertanyaan tersebut ialah sebagai bentuk keagungan atau betapa besarnya siksa yang akan diberikan terhadapnya, dan wa tahwili, dan sebagai bentuk ancaman terhadap mereka. Ya laitaha kanatil qadiyah, ay ya laital mautatil ula allati matuha fid dunya. Dan seandainya kematian yang pertama mereka itu yang memutuskan di dalam kehidupan dunia, kanatil qati'atil hayati, dan mengakhiri kehidupannya, falam ab'as ba'daha walam mu'azzib, dan tidak akan dibangkitkan setelahnya, walam mu'azzib, dan tidak akan diazab. Mereka mengira bahwasanya kematian yang pertama di dunia adalah kematian yang akan mengakhiri mereka dari segala sesuatu tersebut, dan mereka mengira tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Qatadah tamannal mauta wa lam yakun syai'an indahu aqrabu minal mauti. Mereka berharap kematian
dan tidak ada sesuatu pun di sisinya yang lebih dibenci daripada kematian. Li'annahu ra'atil halati asna'i wa amarra bima daqati minal mauti. Li'annahu karena mereka diperlihatkan kondisi setelah itu yang mana lebih buruk, dan mereka akan merasakan dari kematian tersebut. Ma aghna anni maliya ay ma naf'ani mali alladhi jam'atahu, tidaklah berguna bagiku hartaku yang telah dikumpulkan, wala daf'i anni min adzabillahi syai'an, dan tidaklah dapat menolak anni bagiku min adzabillahi syai'an, daripada azab Allah sedikit pun. Bahwasanya harta yang telah dikumpulkan oleh mereka tidak akan berguna dan tidak akan dapat menjadi penolak atau menjadi penolong dari azab Allah Subhanahu wa taala. Halaka anni sultaniyah ay zala anni malaki wa sultani wa nisbi wajahi fala muayyina li wala mujiri wala mujiro wala sadiqu wala nasir. Zala akan lenyap dariku kekuasaan, kedudukan, dan nasab dan nasab fala muayyin, dan tidak ada penolong bagiku, wala mujiro, dan tidak ada pembantu, wala sadiqu wala nasiru, dan tidak ada teman dan tidak ada penolong yang dapat menolongku. Bahwasanya segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang pada masa hidupnya akan lenyap, akan hilang ketika telah mengalami kematian, dan itu tidak akan menolong serta membantu pun sedikit pun pada setelah kematiannya. Khudhu faqullu ay yaqulu ta'ala li zabaniyati jahannam. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Zabaniyah, khudhu hadzal majaramul asimi, tangkaplah orang-orang pendosa ini, fasyadduhu bil aghlal, lalu ikatlah ia dengan belenggu. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Zabaniyah untuk menangkap orang-orang yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan memasukkannya ke dalam neraka. Qala al-Qurtubi fayabtadaruhu mi'ata alfi malikin. Lalu berebutlah 100.000 malaikat untuk menangkapnya. Tsumma tujma'u yadahu ila unuqihi. Kemudian disatukan tangannya ke unuqi, yaitu ke pundaknya. Fadzalika qaulu ta'ala, dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faqullu summal jahima sallu ay summa adkhilhun naril azimatil mutaajjati. Kemudian masukkanlah ia ke dalam neraka yang menyala-nyala, liaslah harroha, agar sampai terbakar olehnya. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una zira'an fasluku ay tsumma adkhilhu fi silsilatin hadidatin tawluha sab'una zira'an. Kemudian
masukkanlah ia di dalam rantai besi yang panjangnya 70 hasta. Qala Ibnu Abbas berkata, bidarin maliki. 70 hasta itu ialah 70 hasta malaikat. Tadkhulu silsilati min duburihi. Lalu rantai tersebut masuk melalui duburnya, wa tukhraju min halqihi, dan keluar melalui tenggorokannya. Summa yajma'u baina nasiyatihi wa qaddimaihi. Kemudian terkumpullah antara nasiyatihi, ubun-ubun, wa qaddimaihi, dan telapak kakinya. Wasilsilati ya halqin muntadimatin, dan rantai itu adalah besi yang rantai yang terbuat dari besi. Kullu halqatin minha fi halqatin, maka setiap rantai atau setiap lingkaran darinya fi halqati, di dalam lingkarannya. Maksudnya ialah rantai tersebut terbuat dari besi dan akan terbentuk sebuah lingkaran yang akan melingkari orang-orang yang durhaka tersebut, dan di dalam lingkaran tersebut akan ada lingkaran lagi. Yalfu biha hatta la yastati'a harakan. Dan itu yalfu biha hatta la yastati'a harakan, sehingga ia diikat dengannya, hatta la yastati'a harakan, sehingga tidak dapat bergerak sama sekali. Kesimpulannya ialah bahwasanya pada pembahasan kali ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana kondisi orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang tidak memenuhi hak-hak yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, serta bagaimana harta ataupun kekuasaan itu tidak mampu untuk menolongnya pada yaumul hisab kelak, serta bagaimana siksaan yang diberikan kepada orang-orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.